Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raffi Iksan Ramadan. Saya dari Teknik Informatika 18A3. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan apa itu yang dimaksud dengan Geographic Information System atau yang biasa disebut GIS, dan apa sih manfaat untuk kesehari-hariannya. Eh, untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Geographic Information System atau yang biasa kita ketahui dengan nama GIS. Definisi Geographic Information System (GIS). Geographic Information System atau sistem informasi geografis adalah alat berbasis komputer untuk memetakan dan menganalisis hal-hal yang ada dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Teknologi GIS mengintegrasikan database umum dengan operasi seperti query dan analisis statistik dengan visualisasi unik. GIS juga dapat menampilkan aspek geografis serta manfaat analisis yang ditawarkan oleh peta. Nah, dari pengertian lain mengenai GIS, jadi GIS ini adalah rangkaian sistem komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data yang terkait dengan posisi di permukaan bumi. Kemampuan ini membedakan GIS dari alat informasi sistem lainnya yang dapat membuatnya berharga untuk berbagai perusahaan publik maupun swasta. Dengan keunggulannya, yaitu dapat menjelaskan peristiwa, memprediksi hasil, dan strategi perencanaan. Komponen dalam Geographic Information System. Dalam GIS ini ada beberapa komponen yang berfungsi mengintegrasikan sistem. Nah, berikut adalah 5 komponen yang terdapat pada GIS. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah komputer atau PC yang bisa kita sebut PC, di mana GIS dapat beroperasi. Saat ini, perangkat lunak GIS berjalan pada berbagai jenis perangkat keras, dari server komputer terpusat hingga komputer desktop yang digunakan secara standalone atau dengan konfigurasi jaringan tertentu. Nah, yang kedua ada perangkat lunak software. Perangkat lunak GIS menyediakan fungsi dan alat yang diperlukan untuk menyimpan, menganalisis, dan menampilkan informasi geografis. Komponen perangkat lunak utama tersebut adalah yang poin pertama, alat untuk memasukkan dan memanipulasi informasi geografis. Poin kedua, sistem manajemen basis data. Poin ketiga, alat yang mendukung query, analisis, dan visualisasi geografis. Poin keempat, antarmuka pengguna grafis untuk akses yang lebih mudah ke alatnya. Yang ketiga ada data. Nah, mungkin komponen yang paling penting dari GIS adalah data. Data geografis dan tabular terkait data dapat dikumpulkan secara internal atau dibeli dari para penyedia data komersial. Sebuah GIS akan mengintegrasikan data spesial dengan sumber data lain dan bahkan dapat menggunakan sistem manajemen basis data tersendiri yang digunakan oleh sebagian besar organisasi untuk mengatur dan memelihara data mereka untuk mengelola data spesial. Yang keempat ada people. People yaitu orang yang mengintegrasikan sistem tersebut. Teknologi GIS memiliki nilai terbatas tanpa orang yang dapat mengelola sistem dan mengembangkan rencana untuk menerapkannya. Para pengguna GIS berasal dari spesialis teknik yang dapat merancang dan memelihara sistem kepada mereka yang menggunakannya untuk membantu mereka melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, yang kelima ada metode. GIS yang telah sukses beroperasi sesuai dengan rencana dan aturan bisnis yang dibangun dengan baik, yang merupakan salah satu upaya implementasi praktik dan bagian model operasi yang unik untuk setiap organisasi. Nah, jadi ini adalah
gambaran dari metode yang digunakan pada GIS. Bisa dilihat sendiri bagaimana gambarannya dari permukaan layar datanya sampai ke paling akhir mengintegrasi data. Cara kerja GIS. GIS dapat mempresentasikan suatu model real world, dunia nyata di atas layar monitor komputer sebagaimana lembaran-lembaran peta yang dapat mempresentasikan dunia nyata di atas kertas. Walaupun demikian, GIS memiliki kekuatan lebih dan daya fleksibilitas daripada lembaran-lembaran peta kertas. Peta merupakan salah satu bentuk representasi grafis milik dunia nyata. Objek-objek yang direpresentasikan di atas peta disebut sebagai unsur-unsur peta atau map feature. Sebagai contoh adalah sungai, jalan, gunung, bangunan, dan lain-lain. Karena peta mengorganisasikan unsur-unsurnya berdasarkan lokasi masing-masing, maka peta sangat baik di dalam memperlihatkan hubungan atau relasi yang dimiliki oleh unsur-unsurnya. Sebagai ilustrasi, berikut adalah contoh-contoh hubungan tersebut. Yang pertama, suatu gedung terletak di dalam wilayah kecamatan tertentu. Yang kedua, jembatan melintas di atas suatu sungai. Yang ketiga, bangunan kuno bersebelahan dengan taman. Nah, ini adalah contoh peta pada jaringan jalan kota Bandung. Terdapat garis-garis yang menyebar di seluruh maps atau peta dalam metode kertas. Nah, ini jalan kota Bandung. Nah, manfaat JIS pada kehidupan sehari-hari. 1. Manajemen tata guna lahan. GIS dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut, dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan utilitas-utilitas yang akan dibangun di daerah perkotaan. Perlu dipertimbangkan agar efektif dan tidak melanggar kriteria-kriteria tertentu yang bisa menyebabkan ketidakselarasan. Nah, yang kedua ada inventarisasi sumber daya alam. Secara sederhana, manfaat GIS dalam kekayaan sumber daya alam ialah sebagai berikut. Poin pertama, untuk mengetahui persebaran sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Poin kedua, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensial dan lahan kritis, lahan hutan yang masih baik dan hutan rusak, pemanfaatan perubahan pembangunan lahan untuk pengawasan bencana, daerah bencana alam. Nah, sekian dari penjelasan terkait definisi dari Geographic Information System atau GIS dan manfaatnya pada kehidupan sehari-hari. Semoga dapat membantu dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap atau dalam berkalimat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.